Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana apa yang saya lakukan ketika saya misalkan memulai semuanya dari nol. Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel saya. Oke, halo. Ini video singkat. Saya akan ceritakan saya akan ngobrol dengan Anda. Istilahnya ini adalah ngobrol santai dan saya akan apa sih yang akan Mas yang lakukan jika memulai semuanya dari nol. Oke, by the way ini untuk pengetahuan teman-teman saja bahwa saya dulu berasal dari keluarga yang kurang mampu juga dan saya mengawali semuanya dengan modal yang sangat minim, bahkan bisa dikatakan tanpa modal dalam membentuk semua usaha saya, semua bisnis-bisnis saya. Oke, nah hari ini pertanyaannya cukup menarik. Apa yang akan saya lakukan jika saya memulai semuanya itu dari nol? Dari nol di sini yang saya maksud mungkin bisa saya katakan mungkin nol tanpa modal, tanpa apapun gitu ya. Nah, yang saya akan lakukan adalah saya akan pergi ke pasar atau sebuah marketplace atau sebuah apa yang dimana itu di sana itu banyak berkumpul para penjual dan para pembeli. Yang saya lakukan adalah saya mencari barang apa yang laris, barang apa yang sekiranya laku. Setelah saya menemukan barang tersebut sekiranya laku, saya akan mencoba untuk mencari suppliernya dan saya akan mencoba untuk mencari di mana saya bisa mendapatkan barang itu dengan harga yang termurah. Setelah itu saya akan bilang kepada suppliernya, boleh nggak aku bantu jualin. Setelah saya mendapatkan kesepakatan dengan penjual tersebut atau supplier tersebut, boleh nggak saya bantu jualin, dan dia mengatakan iya, maka saya akan mulai mempromosikan barang tersebut. Saya akan mempromosikan di apapun yang saya bisa atau ya apapun yang saya tahu. Itu yang pertama yang akan saya lakukan. Saya akan cari supplier dan saya akan jualin barang tersebut. Terus saya akan pergi juga ke komunitas-komunitas ya. Seperti dulu saya itu awal merintis bisnis dalam bisnis hobi ya, yaitu saya mulai jualan perdana nomor cantik. Itu pun awalnya juga tidak sengaja. Saya masuk ke grup-grup dan saya mendapatkan broadcast tentang nomor-nomor cantik ke dalam HP saya, waktu itu BlackBerry. Dan waktu itu saya merasa kayaknya ini bisnis oke banget. Maka ketika saya mulai dari nol lagi, saya akan pergi ke komunitas-komunitas. Apapun, banyak sekali komunitas, seperti komunitas burung, komunitas hobi, komunitas ikan, komunitas apa ya. Terus saya akan melihat di situ barang apa yang sekiranya laku, sehingga saya bisa mengetahui yang namanya pasaran harga atau value dari barang tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah kembali saya akan mencari supplier. Intinya ketika saya mulai dari nol, saya akan mulai kembali dari dagang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan Mas Yayang ini ternyata tidak bisa dagang dan bisanya memulai yang ada modalnya. Oke, sekali lagi saya akan bilang kepada teman-teman semua, pada kalian semua, bahwa modal itu sebenarnya nggak terlalu penting. Modal itu dibutuhkan untuk memperbesar usaha, bukan untuk memulai usaha. Tapi jika kalian misalkan berpikir, wah ini bener-bener nggak ada modal, nggak bisa jalan, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan kembali bekerja seperti dulu. Saya pernah bercerita kepada Anda semua di channel ini bahwa saya adalah tukang cuci piring pada awalnya. Habis itu saya mengumpulkan modal dan saya memulai usaha fisik pertama saya adalah bikin kafe. Dan itu pun bangkrut juga kafenya gitu ya. Nah, intinya misalkan saya harus dimulai dari nol dan saya nggak punya modal dan saya pingin punya modal untuk mulai usaha saya akan bekerja dulu dan itu nggak masalah bagi saya. Saya akan tinggalkan gengsi, saya akan kerja apapun, yang penting halal, yang penting saya dapat modal. Nah, itulah yang akan saya lakukan teman-teman jika saya mulai dari nol. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap memulai semuanya kembali dari nol ya? Dan apa yang akan Anda lakukan mungkin Anda bisa tuliskan atau ceritakan di komentar. Nah, ketika dalam posisi kita sudah mendapatkan penghasilan yang baik seperti ini ya, seperti yang sekarang mungkin teman-teman juga sudah mengalami penghasilan yang oke, keluarga yang nyaman dan sebagainya, maka saran saya adalah perhatikan dan berhati-hatilah dan waspada. Jaga benar-benar manajemen atau finansial Anda, jaga benar-benar kewaspadaan, hati-hati dalam memilih usaha atau bisnis, selalu takar resikonya sehingga ketika Anda merasakan bangkrut atau rugi, Anda itu nggak jatuh terlalu jatuh gitu ya. Anda sudah menakar resiko, oke, berarti aku jalankan usaha ini, berarti kalau rugi aku akan rugi sekian, resikonya udah tak atur. Itu ya, itu saran dari saya. Kalau saya pribadi, ya yang namanya hidup ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, maka kita harus segera preparasi. Bagi saya yang terpenting adalah ilmu, pengalaman ya, dan nggak pernah nyerah. Itu saya banget gitu ya. Jadi saya itu adalah orang yang tidak gampang putus asa dan tidak terlalu mendengarkan orang lain. Jadi saya itu termasuk ini yang percaya banget dengan dirinya, karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membatasi pikiran, manusialah sendiri yang membatasi pikirannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.